Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, sudah lama ya nggak saya bikin tutorial seputar merpati yang terbang sprintnya. Soalnya masih banyak juga yang bertanya kepada saya untuk ciri-ciri merpati yang terbangnya sprintnya. Nah, untuk merpati yang terbangnya sprint ini biasanya dimainkan di kolongan ataupun tomprang ataupun kolong bebas. Itu dijamin merpatinya kencang-kencang banget teman-teman ya. Nah, yang saya maksud di sini itu seperti merpati tomprang teman ya, sprintnya. Jadi merpatinya terbang tinggi, sprintnya itu bagus ya. Nah, ini saya akan contohkan merpati kelabu silver saya ya. Ini salah satu karakternya terbangnya itu sprint teman-teman ya. Nah, untuk mengetahuinya seperti apa, nah maka dari itu bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini bisa disimak videonya sampai selesai ya, biar teman-teman itu nggak salah paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan sebelum itu, untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ya dukung channel ini supaya makin berkembang dan memberikan informasi seputar burung merpati dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, untuk saya sendiri ya dalam memilih merpati yang terbang sprint itu ada beberapa poin yang perlu teman-teman pelajari ya. Nah, untuk saya sendiri yang pertama-tama saya pegang dulu bodinya teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu bodinya. Nah, untuk bodi merpati yang terbang sprint biasanya itu kenceng ya, bodinya kenceng, kenyal, terus biasanya ada yang keras juga kalau dipegang teman-teman ya. Nah, ini kalau merpati ini itu dipegang itu kenyal, keras teman-teman ya. Nah, untuk dari segi bodi seperti itu kita bisa melihat untuk karakter merpatinya, terutama dari segi terbangnya itu pasti sprint teman-teman atau kencang ya. Nah, beda dengan merpati yang bodinya itu ngapuk terus empuk ya. Biasanya kalau bodinya itu semakin empuk, semakin ngapuk, terbangnya itu semakin pelan teman-teman ya. Nah, itu saya sudah bahas lebih detail di video yang lainnya seputar ciri-ciri merpati yang terbang tinggi itu ada saya jelaskan. Nah, untuk bodi merpati yang semakin kenyal, semakin keras itu biasanya terbangnya itu semakin kencang teman-teman ya. Nah, itu sudah saya pelajari beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya. Memang merpati bodi yang kenceng, yang keras itu terbangnya itu sprint teman-teman ya. Nah, ini dari masalah bodi ya. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman untuk masalah bodi. Nah, kita lanjut untuk masalah sayap teman-teman. Nah, untuk masalah sayap atau larnya, kalau merpati terbang sprint biasanya lidi bulunya itu keras-keras teman-teman ya. Nih, lidi bulunya itu keras-keras ya. Nih, ini keras teman-teman ya. Apalagi yang ujung ya. Yang ujung itu pasti keras banget teman-teman ya. Nah, kalau ditekan pun itu keras ya nih. Ditekan pakai kuku ini keras ya. Tidak lemas teman-teman. Kalau lemas biasanya merpati terbangnya pelan ya, nggak terlalu kencang ya. Nah, ini untuk dari segi lar ya. Nah, untuk dari bentuk larnya sendiri ya, ada bentuk yang lancip-lancip, terus ada bentuk yang bulat-bulat ya. Nah, jadi di sini kalau lancip-lancip, contohnya seperti ini lancip ya, agak lancip ya. Nah, ini agak lancip teman-teman. Nah, ada juga yang bulat-bulat teman-teman ya, bulat-bulat tapi renggang ya, jarak antar bulunya itu renggang, enggak rapat seperti ini ya. Nah, itu juga karakternya biasanya sprint teman-teman. Untuk larnya bentuk seperti itu ya. Nah, biasanya terbangnya itu sprintnya. Nah, beda dengan yang bisa tinggi full ya. Tinggi full itu pasti bulat-bulat, rapat-rapat teman-teman ya. Dan cenderung lebih lemas bulunya ya. Nah, itu untuk perbedaannya sama merpati yang tinggi bisa full nitik sama yang sprintnya. Kalau yang sprint itu keras dan ada yang lancip, ada yang bulat-bulat ya. Nah, ini. Terus dari segi ujung lar teman-teman ya, ujung lar biasanya lebih kaku ya. Nih, masih lemes, masih lentur, cuman agak kaku teman-teman ya. Nih. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya dari segi wangkongan ya, atau supit udang teman-teman. Nah, supit udang juga berpengaruh teman-teman ya. Ada supit udang lemes, ada supit udang yang sedang, ada supit udang yang keras ya. Nah, untuk supit udang sendiri yang penting itu jangan terlalu rapat ya, jangan terlalu rapat ya. Nah, itu soalnya nanti berpengaruh ke terbangnya,
berpengaruh juga ke saat merpati itu turun ya. Kalau terlalu rapat itu biasanya nggak kuat langsung turun ya, alias muter dulu 1 kali atau 2 kali baru sampai betinanya. Beda dengan yang mempunyai celah, insya Allah dari atas itu langsung turun ke bawah, nggak pakai muter-muter dulu ya. Nah, soalnya banyak saya alami merpati yang supit udangnya terlalu rapat itu kalau turun itu kadang muter 1 kali, kadang 2 kali baru nyampe betinanya. Nah, maka dari itu saya ingatkan di sini untuk teman-teman yang lagi memilih merpati atau ingin membeli merpati, usahakan jangan pilih supit udang yang terlalu rapat ya, atau nempel seperti ini. Ini jangan teman-teman ya, kurang lebih ada celah ya, kurang lebih setengah sentimeter ya. Nah, itu dia. Nah, untuk masalah supit udang seperti itu, dan untuk masalah ekor, untuk ekor sendiri kalau merpati yang terbang sprint biasanya lentur ya teman-teman. Jangan terlalu lemes. Kalau terlalu lemes biasanya remnya nanti blong. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau landasannya itu keras biasanya akan cedera teman-teman ya. Nah, itu untuk ekor yang terlalu lemas. Nah, biasanya kalau merpati yang ngebom-ngebom itu biasanya ekornya agak lemes teman-teman ya. Nah, karena pengereman yang kurang maksimal, maka dari itu remnya blong, jadi turun ke bawahnya itu masih kenceng ya. Itu dia salah satu pengalaman saya juga teman-teman ya. Nah, jadi ekornya yang lemes ya, lemes terus lentur ya, jangan terlalu kaku banget, jangan terlalu lemas banget. Nah, untuk dari bentuknya juga seperti biasa, nyendok rapi seperti ini ya, nih menyatu ya nih. Jadi yang paling penting itu dari segi bodi teman-teman ya, yang paling saya amati kalau ingin memilih merpati yang sprint itu dari segi bodi sama larnya teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi itu dia untuk penjelasan video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan video kali ini, saya mohon maaf ya. Dan saya lagi nih teman-teman, kurang lebih nanti di 20.000 subscriber saya akan adakan giveaway 3 pasang burung merpati kolong. Jadi untuk teman-teman penonton setia channel ini, apalagi yang bermain merpati di kolongan, itu jangan sampai ketinggalan ya. Nanti ada syarat-syaratnya, maka dari itu jangan di skip setiap video yang saya upload, karena di situ akan saya umumkan syarat-syaratnya itu apa aja. Dan silakan teman-teman simak ya, agar teman-teman bisa ikutan. Ada 3 pasang merpati kolong yang tentunya bagus buat teman-teman ya. Nah, jadi untuk pada video kali ini cukup sekian dulu, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.